Menantuku, aku harap kau bisa menjaga Saraswati. Iya, dan jangan menyuruhnya bekerja keras, karena kami juga sayang padanya. Kalau begitu sekarang, ceritakan tentang rencana bulan madumu. Bulan madu? Iya, mereka akan pergi berbulan madu. Dan aku akan menyiapkan tiket mereka. Dan akan siap dalam waktu 1 atau 2 hari. Sayang, kalau kau mau kami bisa siapkan tiketnya untukmu. Menantuku, kalau begitu sebaiknya kau ajaklah Saraswati keliling dunia. Iya, dan kalau ke Mesir, bawakan aku juga piramid ya. Dan yang dari Amerika itu namanya, apa ya namanya? Oh iya, Liberty. Bawakan untukku ya. Oh iya, dan jangan lupa bawakan jembatan di London. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Aku hanya minta mereka bawakan mainannya saja. Begini saja, kita berikan daftarnya pada mereka, barang-barang apa saja yang mau kita pesan. Iya. Begitu kan Saraswati? Tuhan memberkatimu. Di mana Satya? Aku rasa dia sedang ada urusan. Ini apa? Sebenarnya, ini barang-barang yang waktu itu belum terbawa. Saraswati, orang tuamu cepat sekali mengingatnya. Tadi aku kira kita akan dapat semuanya dari rumahmu. Ada apa, Bafisya? Sudah aku bilang, jangan suruh aku menjemputnya. Apa yang terjadi? Apa ada masalah di tempat mertuamu? Aku akan cerita kalau ada, Bu. Aku tidak tahu apa yang dia ceritakan. Tanya dia. Begitu banyak pendapat orang di sana. Kau mengurus dia dengan baik atau tidak? Jangan memberi pekerjaan terlalu berat. Kalian akan berbulan madu kemana? Ajak dia keliling dunia. Semua itu benar-benar mengganggu pikiranku. Sementara dia cuma diam saja. Lalu, aku bisa bilang apa? Mereka hanya bertanya saja. Tidak ada maksud apapun. Saraswati, kau tidak boleh berpihak pada keluargamu. Nak, kalau orang tuamu ingin sekali kau pergi berbulan madu, katakan pada mereka untuk membiayainya. Iya. Bukankah keluargamu ingin kau pergi berbulan madu berkeliling dunia? Kalau begitu pergilah. Begini saja, katakan pada ayahmu untuk menyiapkannya. Itu bukan hal yang sulit baginya. Dan kalau kau mengatakan semua itu pada ayahmu, pasti akan siapkan tiketnya. Baiklah. Telepon ayahmu dan katakan padanya untuk menyiapkannya secepat mungkin. Jadi kalian berdua bisa pergi. Kasihan Yuvraj, dia belum makan sejak pagi. Iya. Aku berdoa semoga dia baik-baik saja ya. Tunggu. Kalian mau kemana? Begini Bibi, kami mau mengambilkan makanan untuk Yuvraj. Aku sudah memberikan makanan untuknya. Sekarang ini dia sedang tidur. Tapi Bi, kami hanya ingin menanyakan bagaimana keadaan Yuvraj.
Sudah aku bilang, dia sedang tidur. Kembalilah ke kamar kalian. Iya, Bibi. Bagaimana bisa aku minta ayah untuk membiayai bulan maduku? Apa tanggapan mereka tentang Mbak Fisya? Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku burung yang bebas. Jangan bilang pada siapapun, siapapun yang bertemu denganmu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku milik orang itu. Kami adalah bunga dari batang yang sama. Lalu kami pun bersumpah bersama. Aku adalah... Begini, Aku burung yang bebas. Jangan katakan apa-apa. Siapa yang bertemu? aku mengatakan ini semua demi kebaikan kita. Kalau aku katakan kepada ayah apa yang ibumu minta, maka aku akan mengatakan. Tapi keluargaku pasti akan salah mengerti. Pada ibu dan juga pada ayah mertua. Aku tidak mau hal ini terjadi. Jadi maksudku adalah sebenarnya Apa yang kau bicarakan? Besok kau harus mengatakan yang disuruh, mengerti? Kalau tidak, rumah mertuamu ini akan menjadi neraka. Dan suamimu yang begitu baik mungkin bisa menjadi seperti setan. Kamu mengerti itu? Mengerti? Sekarang minggirlah. Saraswati Goradia, putri dari keluarga Goradia yang kaya dan juga sangat terkenal. Tidak perlu menangis di depanku dengan dramatis seperti itu. Sudah cukup. Dan ini adalah perintah dari suamimu. Dan ya, tentang bulan madu kita itu, kau harus pastikan persiapannya yang dilakukan orang tuamu. Ya kan? Sekarang terlepas dari kau tulus melakukannya atau tidak. Ya kan? Sudah ya. Dan satu lagi. Tidak perlu bersikap dramatis di depanku. Kau silakan menangis di tempat lain. Bangun dan pergi dari sini. Cepat.
Cepat pergi. Ada masalah apa? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku memikirkan Saraswati. Kenapa? Dia menikah dengan keluarga yang baik sekali karena kau, Menka. Apalagi setelah menikah, menantu kita datang menjemput Saraswati dan semuanya hadir di sana. Cuma Yufras yang tidak ada. Oh ya, sekarang aku akan periksa keadaannya. Aku baru saja dari kamarnya. Sekarang dia masih tidur. Besok pagi saja kau tengok. Dia langsung tidur setelah minum obat. Tenang saja. Dia tidak apa-apa. Sekarang kau tidur ya. Baiklah. Suatu hari nanti Yufras pasti bisa membuatku dalam masalah. Kemana sebenarnya dia? Aku tidak ingin pergi dari sini sekarang. Yufrats, orang-orang membeli dan menjual banyak benda di dunia ini. Dan kita menjual waktu kita demi bertahan. Dan hidup hanya memberi kita waktu yang sangat sedikit. Sekarang, kalau kau mau punya waktu bersama Kajri, maka kau harus membayar. Kami tidak menjual waktu dengan cara dicicil. Yufi. Tidak apa-apa. Kita datang lagi besok. Hah? Ayo pergi. Syukurlah, tidak ada yang melihatku. Yufras,
Ibu, aku... Ibu harus berapa kali lagi berbohong demi kamu? Sampai kapan ibu harus menutupi semua kesalahanmu? Kalau sampai ada seseorang yang tahu di rumah ini kau tidak ada di kamarmu dan kau pergi setiap malam, apa yang akan terjadi pada dirimu, Nak? Sebenarnya, Bu, Kau pergi ke pesta dengan temanmu. Ibu tidak perlu kau bohongi seperti ini. Menjalani hidup menurut kemauan mereka itu sudah menjadi kebiasaan anak muda, sayang. Tapi ibu sudah membereskan semua masalah yang kau alami. Dan sekarang ibu harus menutupinya terus, begitu? Mulai hari ini kau harus lebih berhati-hati. Kau tahu kan zaman itu cepat berubah dan kau tidak bisa berbohong begini terus. Ayahmu sudah memberimu kebebasan penuh selama ini. Tapi prinsip dan juga cara berpikirnya tidak pernah berubah. Tidak masalah kalau sesekali kau pergi ke pesta dengan teman-temanmu. Ibu tidak keberatan. Tapi kalau setiap malam kau harus keluar rumah, itu bisa menjadi masalah besar untuk ibu, Nak. Yufraj, kau benar-benar sudah melewati batas. Ibu, aku sayang Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Aku janji pada Ibu, aku akan selalu mengingatnya. Sekarang katakan, kau mau pergi ke pesta mana malam ini? Sebenarnya pesta ulang tahun ibu temanku. Wah, luar biasa, Bu. Temanku mengadakan pesta yang luar biasa. Dan hal yang paling menarik adalah semua orang tua yang ada di sana memuji ibu. Dan ibu temanku yang membuat pesta itu pernah melihat kita berdua belanja suatu hari. Dan dia bertanya padaku tentang rahasia kecantikan ibu. Dia bilang ibu terlihat awet muda. Sudah selesai? Ayolah, Bu, percayalah. Ibu memang terlihat muda. Maksudku... Yufraj, sekarang sudah malam. Kau harus tidur. Hati-hati untuk selanjutnya, ya. Baik, Ibu. Aku heran sekali, kenapa anak-anak yang lain mudah sekali membuat orang tuanya marah. Selamat pagi, kau sudah bangun. Selamat pagi, Bu. Saraswati, aku tidak tahu keluargamu peduli dengan adat atau kebiasaan. Tapi tidak ada yang berubah di rumah ini. Ambil ini. Ini adalah kunci rumah ini. Kau bertanggung jawab atas rumah ini. Dan kami juga punya kebiasaan. Mulai hari pertama menantu menerima kunci rumah. Itu artinya menerima seluruh tanggung jawab. Jadi kau yang akan membuat sarapan untuk semuanya. Dan karena kau yang akan ke dapur untuk pertama kalinya, buatlah susu manis juga. Kita lihat saja apa yang sudah diajarkan ibu. Tidak ada pemberian sakral dari keluarga. Jadi kalau kita minum susu manis buatanmu, mungkin itu awal baik. Kakak ipar, biar aku bantu ya. Rajasri, Saraswati bukan anak-anak. Ibunya pasti sudah mengajarinya membuat makanan. Dapur ada di sebelah sana. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau mau ini? Wow, Kak, ini luar biasa. Lumayan.
Kelihatannya kau menghabiskan separuh tempat gula. Kau tidak memberitahunya kalau aku punya diabetes. Sudah aku bilang. Tapi aku tidak tahu kalau di hari pertama ini dia sudah membuat kekacauan di rumah ini. Ini seperti racun bagiku. Sebenarnya apa yang salah dengan ayahku? Sampai kau ingin membunuhnya. Saraswati, apa ibumu tidak mengajarkan apapun padamu? Tapi kakak ipar sudah... Rajasri, ini adalah rumah, bukan tempat pelatihan untuk mengajarkan urusan rumah tangga padanya. Kalau dia sama sekali tidak tahu cara memasak, lalu apa gunanya dia? Sarapanku sudah selesai. Masakanmu luar biasa. Membuat aku kenyang tanpa makan apapun. Terima kasih. Selamat pagi, Kakak ipar. Selamat pagi, Ibu, Ayah. Selamat pagi. Hai. Wah, susu manis. Apakah sarapan ini buatkan Kakak? Kesukaanku juga. Wah, aku suka sekali. Kak, buatkan lagi ya. Aku tidak bisa makan karena susu manis ini, Kak. Maaf, Kakak ipar. Aku hanya bercanda. Wow. Ini enak sekali rasanya. Ibu, belajarlah cara membuat susu manis darinya untuk kubu. Justru dia harus belajar banyak dari ibu. Kakak, di dunia ini semua orang saling belajar satu sama lain, Kak. Kakak ipar sudah membuat sarapan di rumah ini untuk pertama kalinya. Jadi ibu sebaiknya memberikan dia hadiah. Oh ya, hadiah apa yang ibu berikan kepadanya untuk sarapan yang enak ini? Semua yang kita miliki, milik dia juga. Tapi Bu, maksudku adalah sebuah hadiah. Iya, akan kuberikan juga padanya. Saat kita makan makanan buatan kakak ipar, Bu, untuk pertama kalinya kita memberikannya hadiah. Jadi berikanlah padanya sekarang, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Tidak masalah kan? Iya, kenapa tidak? Saraswati, kesinilah. Ini untukmu. Ambil. Kebiasaan memberi hadiah sudah lewat. Kerjakan saja itu nanti. Ada sesuatu yang lebih penting. Ambil ini. Telepon orang tuamu dan tanyakan pada mereka kapan mereka akan kirim uang untuk bulan madumu. Ayo, cepatlah. Saraswati. Ayo. Ayo cepat. Halo? Ibu, aku perlu mengatakan sesuatu.
Iya, katakan saja. Ibu, aku... Saraswati, tidak boleh ada rahasia di antara ibu dan anak. Sekarang katakanlah apa yang ingin kau katakan. Apa ibumu akan membayar tagihan teleponnya juga? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya rindu pada ibu saja, makanya aku telepon. Ibu baik-baik saja kan? Halo Saraswati. Saraswati. Ibu, apa itu kakak? Iya Laksmi. Kakakmu menelpon tapi kenapa teleponnya tiba-tiba ditutup? Katanya dia ingin mengatakan sesuatu. Ibu khawatir sekali, Nak. Ibu tidak usah khawatir. Kakak kan masih ada di kota ini. Biar nanti aku coba bicara dengannya. Ibu tidak usah khawatir. Sudah ya, Bu? Ibuku sangat menyayangi keempat putrinya. Dia selalu memberikan semua tanpa kami memintanya. Bagaimana bisa aku meminta lagi pada ibuku? Saraswati, ini tidak seperti meminta ibumu untuk merubah nama seluruh harta atas namamu, kan? Mana mungkin dia akan menolaknya kalau dia sayang padamu. Semua orang tua memikirkan kebahagiaan anaknya. Lagi pula, apa yang sudah dia berikan selama ini? Kami menghabiskan biaya pernikahan lebih banyak daripada keluargamu. Mereka berani tanya tentang rencana bulan madumu, tapi mereka tidak mau menyediakan biayanya. Apa ruginya kalau mereka sisihkan sedikit untuk bulan madumu? Orang tuamu membuang beban mereka pada kamu. Mereka menyingkirkanmu dengan menikahkanmu. Saraswati, kau harus ingat. Ini rumahku, bukan rumah ibumu. Dan perkataanku adalah hukum di sini. Kami ingin seorang menantu, bukan pelayan. Sekarang putuskan. Di rumah ini kau mau menjadi seorang menantu atau pelayan? Oh, Laksmi, ayo. Silakan masuk. Salam, Bibi. Salam. Ayo silakan masuk. Kau tanyakan saja padanya. Dia menangis terus dari pagi. Aku sudah lelah bertanya padanya. Betapapun baiknya mertua, tidak akan sebanding dengan orang tua sendiri. Memang sulit untuk melupakan orang tua sendiri secepat itu. Saraswati, ayo siapkan teh dulu. Duduklah dulu Laksmi, Saraswati segera kembali. Bentar. Bukankah sudah aku bilang, sembunyikan kesedihanmu. Sepertinya kau tidak mengerti juga ya. Aku kaget sekali pada orang tuamu. Sepertinya mereka tidak mengajari kalian jangan datang ke rumah orang tanpa diundang. Dan juga tidak mengajari jangan masuk sebelum mengetuk pintu dulu. Hentikan tangisanmu dan berikan tehnya pada tamu yang tidak diundang itu. Kau di sini? Kenapa? Apa aku tidak boleh datang? Apa aku harus pergi? Tidak. Duduklah. Kau membohongi aku lagi, iya?
Ada apa? Tidak apa-apa. Mari silakan. Kau juga duduklah. Kau kan tamu, jadi duduk duluan. Kalau kau merasa kesal sekali padanya, kenapa tidak kau minta dia pergi saja? Kau ini sedang bercanda atau memberi saran? Kalau lelucon itu buruk. Kalau itu saran, saranmu salah. Lalu kenapa tidak tunggu saja sampai dia pergi? Dia itu seperti bom waktu. Kalau dia tidak sengaja melihat kesedihan Saraswati, impian kita bisa hancur. Harta yang kita kejar selama ini bisa hilang selamanya. Apapun perasaan kita harus tersenyum pada keluarganya. Kita harus tunjukkan pada mereka betapa baiknya kita memperlakukan putrinya. Kalau tidak mau impian kita hilang, maka kita harus pura-pura baik memperlakukan Saraswati. Kita harus membuat mereka percaya bahwa kita sudah memperlakukan putrinya dengan baik. Ada masalah apa? Kenapa kelihatan cemas? Ceritakan padaku ada apa, Kak? Tidak ada apa-apa. Aku ingin semua bahagia, terutama yang ada di rumah ini, Kak. Kalau kau menganggap aku keluarga, ceritakan padaku. Jangan bilang tidak ada apa-apa, aku bisa lihat. Wajah kakak kelihatan sedih, pasti ada sesuatu. Ada apa, Kak? Ceritakan padaku. Saraswati tadi menelpon. Tapi suaranya terdengar sedih. Terdengar sedih? Coba aku telepon dia dan aku tanyakan ada apa. Jangan. Aku mohon jangan. Laksmi sudah ke sana dan bicara padanya. Oh ya? Laksmi pergi ke sana? Hei, ada masalah apa? Kenapa? Ada kabar menarik. Apa itu? Laksmi ke tempat Saraswati. Lalu? Tapi dia belum pulang. Lalu kenapa? Aku kan juga ingin tahu kenapa disembunyikan dariku. Kakak sebentar lagi akan pulang. Hah? Jadi kau tidak tahu apa yang akan terjadi. aku tahu. Kakak, aku sudah memperhatikan kakak dari pagi. Dan sekarang ini sudah malam, Kak. Tapi kakak terus saja ada urusan. Memangnya kita tidak punya waktu untuk bicara? Bukan seperti itu, Laksmi. Jadi ada apa? Bicara saja di sini. Tidak, kakak. Kita harus duduk dan mengobrol. Lalu siapa yang akan bekerja kalau aku duduk mengobrol? Lagi pula, semua akan segera kumpul. Ini kan saatnya makan malam. Iya, benar. Aku sudah menunggu lama untuk bisa bicara pada kakak. Tapi kakak memang benar. Ini sudah malam dan aku harus segera pulang. Apa kau kecewa padaku? Tidak juga, Kak. Aku cuma merasa tadinya aku berpikir kalau aku bisa mengobrol dengan kakak kapan saja aku mau. Tapi sekarang aku harus punya alasan untuk bisa bertemu kakak. Ada masalah apa, Kak? Apa kakak sedang bermasalah? Ibu bilang kakak ditelepon terdengar ada masalah. Sebenarnya aku kesini untuk menanyakan itu. Tidak, Laksmi.
Tidak ada masalah apa-apa. Aku hanya belum terbiasa hidup tanpa kalian. Jadi, aku merasa sedih. Seperti yang mertuaku katakan, aku ini sering menangis. Kakak, selama ini yang aku tahu, kakak tidak pernah berbohong. Apa kali ini kakak juga bicara jujur? Saraswati, apa yang kau lakukan di dapur? Bukankah sudah aku bilang jangan bekerja terlalu keras? Kau baru saja menikah kan? Seharusnya kau pergi dan bersenang-senang. Urusan ini bisa nanti. Tapi Ibu, Jangan membantah. Jangan pikirkan pekerjaan ini dulu. Masih ada aku kan? Aku bisa selesaikan ini. Kau temani saja Bafisya. Bagaimana Laksmi? Aku benar kan? Iya, Bibi benar juga. Kakak, bersiap-siaplah. Aku pamit dulu ya. Laksmi, ini hujan. Bagaimana kau akan pulang? Tidak masalah, Kak. Tunggu dulu biar ku ambilkan payung. Sebaiknya kau di sini saja dulu. Makan malam baru pulang. Saat itu hujannya mungkin sudah reda. Tapi apa keluargamu mencarimu? Iya, apalagi ini sudah malam. Menka? Menka? Ya ampun, kau basah semua. Aku khawatir kau kedinginan. Biar aku ambilkan handuk. Sebentar ya. Setidaknya ada satu orang yang sudah pulang. Apa maksudmu baru satu? Siapa yang pergi? Laksmi, kakak. Aku kasihan padanya. Bagaimana caranya dia pulang nanti? Apalagi sekarang sedang hujan. Pergi kemana, Laksmi? Dia pergi ke rumah Saraswati. Katanya dia ingin sekali bertemu dengannya. Iya, sayang. Dia rindu pada Saraswati, jadi dia pergi ke rumahnya. Tapi berapa lama dia pergi? Seharusnya dia pulang sekarang. Dan kenapa tidak ada yang tanya aku dulu sebelum mengizinkan dia pergi? Laksmi, ada apa? Hujannya deras sekali, Kak. Aku tidak bisa dapat taksi. Ada apa? Kau belum pulang juga? Iya, hujannya deras sekali. Aku tidak bisa dapat taksi. Oh, begitu. Bagaimana kalau kau antar pulang? Seharusnya aku tadi mengantarmu pulang. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Nanti aku akan telepon rumah dan meminta orang untuk menjemputku ke sini. Kau tidak perlu seperti itu. Di luar pasti banyak genangan air. Biarlah aku yang mengantarmu pulang. Satya kan? Terima kasih ya. Tidak masalah, Kak. Laksmi, telepon aku begitu sampai di rumah. Ayo. Ayo, sampai nanti, Kak. Dah.
Halo? Halo, maaf mengganggu. Ini Surya kan? Oh, apa kabar kalian semua? Apa baik-baik saja? Baik-baik saja. Oh ya, maaf. Tadi Laksmi ke sana ya? Dara, tolong minta dia menunggu di sana. Aku akan minta Yufras menjemputnya. Kau tenang saja, Tuan Suryakan. Tidak perlu menjemput ke sini. Dia tadi sudah pulang. Dia pulang? Sendirian? Sebenarnya kami juga cemas sama sepertimu. Tapi Satyakan sudah mengantarnya pulang tadi. Baiklah. Aku mau Laksmi harus cepat pulang. Kalau tidak,